rusak berat. Bisuyulil abtahiyah, itu disebabkan banjir abtahiyah namanya. Ay ijtima'ul amtaril jariyati fil awdiyah, itu disebabkan bertemunya curah air hujan dengan aliran-aliran air yang tergenang di lembah-lembah yang ada di sekitar Mekah. Wa huwa mujtami'ul ma'il jari min tariqi Jabal Hara wa min tariqi Mina al-musammati biwadil munhana, yaitu bertemunya air yang mengalir dari aliran yang ada di Gunung Hara dan juga air dari aliran Mina yang disebut dengan lembah Munhana. Jadi curah hujan lebat, air pun ketika itu mengenangi lembah-lembah yang ada di sekitar Mekah. Jadi lembah itu dataran rendah, tentu air itu mengikuti sifatnya, kemana tempat yang paling rendah ke situlah mengalir. Nah ketika itu nih Mekah tuh tepatnya posisi Ka'bah itu lembah dataran yang paling terendah. Maka genangan-genangan air dari lembah-lembah sekitarnya itu menujunya ke Mekah. Maka air itu pun membanjiri kota Mekah, tidak terlepas juga Ka'bah, hampir tenggelam. Ada pun tenggelam separuh karena ketika itu banjir. Wa dzalika li anna babal ka'bati kana mulsiqan bil ardi. Hal itu dikarenakan pintu Ka'bah itu asal mulanya tuh nempel ke bumi, maksudnya ke tanah. Jadi kalau istilah orang Banjar ada bawah ton gitu. Jadi antara tanah bangunan pintunya langsung tuh nempel di tanah tuh, ada pakai waton. Maka ketika banjir, air banjir itu pun memasuki dari pintu Ka'bah keluar ke pintu Ka'bah berikutnya. Karena asal mulanya Ka'bah itu dua pintunya, masuk keluar, dan pintunya itu nempel ke lantai lah, berarti itu ada bawah ton. Ya mungkin kayak masjid kita di dalam ya kan, antara bangunan masjid di dalam dengan lantai di luar kan sama tingginya. Jadi ketika banjir airnya masuk. Kalau ini kan di ulah waton di dalam, air tergenang di luar kan masuk ke dalam. Ka'bah asal mulanya itu kan ada bawah ton, ada penghalang. Jadi ketika banjir di lapangannya itu yang masuk ke Ka'bah. Wa kana saylu yudkhiluhu fan sada'a wa saraqa tibal Ka'bah. Akhirnya genangan banjir itu pun memasuki Ka'bah dan membuat retak Ka'bah, sehingga keindahan Ka'bah itu pun rusak disebabkan oleh banjir. Jadi karena banjir Abtahiyah pada masa Nabi ketika berumur 35 tahun, banjir Ka'bah pun rusak. Itu sebenarnya memang bangunan Ka'bah itu sudah lama, berarti makan masa mulai lapuk dan sepalit. Kemudian belum lagi pernah terjadi kebakaran juga Ka'bah. Ada perempuan Quraisy ketika itu mengasapi Ka'bah. Pas mengasapi Ka'bah, rupanya kiswah kain lampu Ka'bah itu karena apinya habis terbakar. Belum lagi pernah terjadi peperangan di sekitar Ka'bah. Imbas itu pulang pas kena banjir. Nah, jadi kerusakan Ka'bah itu kelihatan retak. Dan orang-orang pun ketika tawaf itu kada wani berparang, takutan kalau Ka'bah roboh. Memang juga dimakan usia jika pulang banjir. Jadi akhirnya ketika itu orang-orang Quraisy itu tuh kepengen hendak memperbaiki Ka'bah.
cuma kita dia wangi. Karena kalau memperbaiki Ka'bah tentunya bangunan asal dirobohkan, dibangun biasa. Orang-orang Quraisy ketika itu takutan. Kalau bahasa kita korbukatul lahan, karena bangunan Ka'bah itu bangunan yang dimuliakan mereka, bangunan yang disucikan, bangunan yang menjadi kebanggaan orang Quraisy ketika itu. Mereka setiap tahun berhaji, berhaji. Kemudian juga setiap harinya ada yang tawaf masing-masing. Belum lagi orang di luar dari Mekah itu datangan berhaji di Ka'bah. Jadi bangunan itu sudah tua, hendak merobohkan tahunan. Kalau bahasa kitanya merobohkan lahan, karena sudah terjadi pada masa lalunya tentara Abraha, pasukan bergajah, niat hendak merobohkan Ka'bah. Belum tersentuh Ka'bah, tapi mereka yang dihancurkan oleh Allah. Belum lagi hendak merubah, hanya berniat berapa barang. Karena sawat merubuhkan, ini hendak merubah hancur oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang Quraisy ini takutan ya, salah hendak dihancurkan korbukatul lahan, hendak dihancurkan kayak pulang Ka'bah. Maka ada yang namanya Walid bin Mughirah. Kata Walid bin Mughirah, wahai kaum Quraisy, kalian ini meroboh Ka'bah ini untuk perbaikan atau menambah hancur Ka'bah? Ujar orang-orang Quraisy, tentunya untuk kebaikan, karena bangunan yang lama sudah lapuk, robohkan, bangun biasa. Jadi perbaikan tujuannya. Nah kalau begitu kata Walid bin Mughirah, Allah suka dengan perbaikan. Apa aja yang namanya perbaikan Allah suka. Maka ketika itu Walid inilah pemulai. Kalau bahasa kita mulai cangkol, mulai merakai Ka'bah. Orang-orang Quraisy tetap tidak berani. Kalau ketulahan. Cuma karena memang tujuan asal yang merobohkan Ka'bah itu tujuannya untuk perbaikan, maka Walid bin Mughirah mulai merobohkan. Keesokan harinya Walid bin Mughirah biasa-biasa aja, artinya kan ada apa-apa, kan ada ketulahan. Maka mulailah orang-orang Quraisy lainnya membantu. Akhirnya pondasi Ka'bah itu pun habis dihancurkan. Kemudian dibangun semula. Walamma balaghal bina'u ila mawdi'il hajar, tatkala bangunan itu sudah rampung, cuma tinggal meletakkan Hajar Aswad saja lagi di tempatnya. Tanaza'u, mereka pun bertikai, bertengkar. Ay ikhtalafat akabiru Quraisyin wa ru'asa'uhum, para pembesar-pembesar Quraisy juga pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka berselisih, bertengkar. Fil hajaril aswadi ay fi mawdi'ihi fi ruknil asad, mereka bertengkar mengenai peletakan Hajar Aswad, siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad itu di rukun asad atau rukun Hajar Aswad. Wa qalat kullu qabilah nahnu ahaqqu biwad'i, masing-masing dari kabilah itu saling menunjukkan diri, saling membanggakan diri. Mereka masing-masing berkata, kami yang lebih berhak, kami yang lebih patut, kami yang lebih layak mandang. Karena ketika itu meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya itu sebuah perbuatan yang terpuji, sebuah perbuatan yang istimewa, yang siapa yang bisa melakukan itu. Jadi masing-masing dari kabilah yang ada di Mekah berebut, bertengkar. Jadi dalam kitab lain disebutkan itu 4 hari pertengkaran itu pada talah-talah. Hampir-hampir mereka itu berperang. Karena memang pada masa jahiliyah masalah sepele, tapi ujung-ujungnya perang.
Masalah sepele perang. Diutus Nabi itu salah satu contoh. Nah, masalah sepele itu kalau bisa selesaikan, kenapa harus dibesar-besarkan? Masalah Hajar Aswad begitu lah. Tapi masalah sepele, mantan itu aja. Tapi mereka hampir beku hantam, berkelahian. Karena masing-masing mereka itu merasa lebih berhak. Kami orang Quraisy, kami yang lebih berhak meletak. Ujar kabilah lain, kami juga diam di sini, tetuha-tuha kami dijaga, macam-macam, masing-masing memuja, membanggakan kabilah masing-masing. Siapa yang meletak Hajar Aswad itu pada tempatnya? Wal hajarul aswadu huwa min yaqutata baydha. Nah, ini sedikit Syekh Nawawi Banten menceritakan sedikit sejarah Hajar Aswad. Wal hajarul aswadu min yaqutata baydha. Hajar Aswad itu dari batu yakut berwarna putih. Wa inna ma sawadathu khataya bani Adam. Lalu kenapa Hajar Aswad itu jadi hitam? Sekarang disebut Hajar batu aswad hitam, batu hitam. Hitamnya Hajar Aswad itu dikarenakan dosa dan kesalahan anak cucu Adam. Yang mana asal mulanya Hajar Aswad itu berwarna putih. Dikarenakan dosa dan kesalahan anak cucu Adam hingga menjadi hitamlah. Dikenal kita sekarang dengan Hajar Aswad, batu hitam. Wa huwa uhbita ma'adama minal jannah. Hajar Aswad itu diturunkan bersama Adam dari surga. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, batu Hajar Aswad itu tumpah. Jadi batu Hajar Aswad itu bukan berasal dari dunia, tapi dari surga. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, Hajar Aswad tumpah. Baubayan lawan Nabi Adam. Wa kadza 'asa Musa allati hiya min asil jannah. Begitu pula tongkatnya Nabi Musa, kata Syekh Nawawi Banten. Tongkatnya Nabi Musa itu berasal dari kayu as, namanya kayu as yang tumbuh dari surga. Kayu as yang tumbuh di surga itu tongkatnya Nabi Musa. Jadi wah ini ada orang yang berarti tongkat kayu ini sama awan kayu tongkat Nabi Musa berdiri bulinya. Tongkat Nabi Musa itu tuh tongkatnya kayu yang tumbuh di surga. Wa maqamu Ibrahim, begitu pula maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan kubur, tapi tempat berpijak. Kalau istilah ini petilasan lah, peninggalan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ketika nyusun batu Ka'bah itu bertinggi. Nah, pijakan Nabi Ibrahim, tangganya Nabi Ibrahim hendak menyusun di atas. Nah, itu maqam Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu tempat pijakan Nabi Ibrahim itu batu. Nah, batu itu juga dari surga. Nabi Ibrahim di atas nyusun batu, anak Nabi Ismail nyorong dari bawah. Sorong batu susun, sorong batu susun. Nah, dari atas Nabi Ibrahim nyusun, Nabi atas berpijak di atas batu, dan bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim itu apa? Terpanjang, memang berbekas di batu itu. Nah, batu makam Ibrahim yang sekarang berada di dekat Ka'bah, dikurungi sangkar burung itu batu tempat pijakan Nabi Ibrahim, itu juga dari surga, kata Syekh Nawawi Banten. Wa khatimu Sulaiman. Nah, begitu pula cincin Nabi Sulaiman. Jadi pada masa Nabi Sulaiman tuh punya cincin. Cincin Nabi Sulaiman itu tuh kalau istilah ini cincin sakti lah itu. Artinya mukjizat Nabi Sulaiman termasuk. Sama seperti Nabi Musa punya tongkat. Nah, tongkat Nabi Musa harap bisa berubah ular, bisa membelah lautan. Nah, Nabi Sulaiman tuh di cincinnya.
dengan Nabi Sulaiman memakai cincin itu, seluruh jin-jin tunduk ke Nabi Sulaiman. Ya, cincin Nabi Sulaiman itu juga dari surga. Wa waraqutin dan daun dari pohon tin. Pohon tin daunnya itu juga berasal dari surga. Wa 'udun yubkharu bih, dan kayu ot yang biasa dibuat bukhur. Ada kayu, serbuk dari kayu itu dibuat bukhur, diolah asap-asapan untuk wangi-wangian. Kalau kita ini nyamannya dupa itu kan dari apa? Serbuk kayu. Nah, jadi ada namanya kayu ot yang biasa di Arab sana diulah orang bukhur untuk dupa, mengasap-asapi tempat yang untuk wewangian. Nah, itu kayu ot itu juga berasal dari surga. Ini yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten. Tanbih, peringatan. Kanat asa Musa tuluha 'asharatu azra. Tongkatnya Nabi Musa tuluha 'asharatu azra'in. Panjangnya tongkat Nabi Musa itu 10 hasta. Tongkat Nabi Musa itu panjang 10 hasta. Hasta itu kan dari siku ini sampai ujung ini hasta. Ini kan ukuran orang Bahari, hasta. Kalau kayak ini kan dapatan, sedapat. Ini sehasta, sekilan. Kalau saya ini Pak setabet, itu kan ukuran orang Bahari, setabet. Jadi hasta, panjangnya tongkat Nabi Musa itu 10 hasta. Udah ada nih mengukur hasta, hasta ini 2 hasta kurang lebih 2 hasta 5 jari lah, 2 hasta 4 jari semeter. Ini hasta. Kita ini berbeda dengan hasta yang tinggi itu panjang ya kan, panjang ya hastanya. Kalau orang Bahari ngarannya tuh hastaan tukang kayu, hastaan tukang kayu, tukang orang balak kayu, tukang abang kayu-kayu di hutan loh. Orang Bahari kan pakai singsul, pakai kapak. Itu umumnya hastaannya panjang. Karena tuhuk pair itu panjang. Tuh hasta tukang kayu itu panjang. Jadi hastaan ulun ini 2 hasta kurang lebih 2 hasta 4 jari semeter. Berarti kalau mau pakai hastaan ulun ini sekitar 10 hasta itu kurang lebih 4 meter setengah. 4 meter setengah panjangnya tongkat Nabi Musa. Walaha syu'batani tattaqidani fil dhulumat. Tongkatnya Nabi Musa itu punya 2 cabang. Jadi rangkongnya itu bukan seperti lebih 2. Jadi Nabi Musa itu punya tongkat, ujung pangkalnya itu punya 2 cabang, 2 cabangnya. Tattaqidani fil dhulumat, menyala di kegelapan. Jadi apabila Nabi Musa itu berjalan di kandang itu jadi sinter, tongkatnya itu di 2 cabangnya itu menyala. Jadi ketika di waktu gelap terang bercahaya, itu tongkat Nabi Musa. Wajar tongkat seorang Nabi dari surga pulang, pukul ke batu-batu memancar air, pukul ke laut terbelah, tongkat Nabi Musa. Wasmuha Zaidah. Nama tongkat Nabi Musa itu Zaidah namanya. Jadi tongkat Nabi Musa itu ngaran tongkat Nabi Musa itu Zaidah. Kata Syekh Nawawi Banten, Zaidah namanya. Wa kana maktuban 'alaiha, dan di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan. Jadi tongkat Nabi Musa yang kurang lebih lah 4 hasta setengah lah menurut hastaan urut 4 meter setengah. Itu tuh ada tulisan. Kalau bahasa kita ini apa? Prasasti. Tulisan yang ada di tongkat Nabi Musa.
Karena memang di zaman-zaman bahari itu tuh memang banyak namanya gitu prasasti. Kita di Indonesia itu pun banyak. Di Arab sana itu juga. Ketika Ka'bah itu dibongkar, pas letaknya di bawah letaknya Hajar Aswad, itu ketika zaman Nabi membongkar Ka'bah itu banyak ditemukan prasasti lempengan-lempengan batu yang bertuliskan aksara, tulisan-tulisan. Tujuannya apa? Mengingatkan generasi berikutnya bagaimana perjuangan orang dahulu. Sama kayak di Indonesia ini kan banyak prasasti, tulisan-tulisan kuno. Itu tulisan-tulisan sejarah untuk apa? Mengingatkan kepada generasi sekarang bagaimana perjuangan orang-orang bahari. Jadi ingat dengan sejarah. Jadi sejarah. Di Ka'bah itu juga ada prasasti peninggalan dari zaman Nabi Ibrahim itu. Nah, tongkatnya Nabi Musa, bisa kita dalam lingkaran tongkat Nabi Musa ada tertulis, kata Syekh Nawawi Banten, tulisan itu ada apa? Intinya tulisannya pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawa. Ya, tulisan di tongkat Nabi Musa itu tertulis pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawa. Tiap-tiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, maka penguasa itu dengan Fir'aun bodoh sama, sawa sama. Jadi ada penguasa tapi tidak adil dalam kekuasaannya, itu kurang lebih Fir'aun. Itu Fir'aun zaman sekarang. Itu tulisan yang termaktub di tongkat Nabi Musa. Penguasa kada adil. Kalau kada adil itu bisa kita menilai. Kada adil itu pulang, maksud kada adil itu bukan harus bagi sama, tapi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu kada adil, bukan harus bagi sama. Contoh apa? Ada penguasa bupati apa? Nyecucurkan dana di kabupaten sini. Bayangkan di Sahamloy, itu kan sesuai tempatnya. Memang di kecamatan lebih besar membutuhkan daripada desa. Intinya nengaran adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Ini kada apalagi mau dikorupsi kan terus itu sama awan Fir'aun. Itu kada istilah itu kada ada anunya lagi sama adik-adik Fir'aun boya ini. Penguasa kada adil dalam kekuasaan, itu satu tertulis. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisu sawa. Lagi. Orang alim, arti orang alim itu orang yang mengetahui hukum. Jadi alim itu bertingkat ya, ada yang alim banget, berarti segala macam hukum yang tahu. Ada yang alimnya sekedar aja, ya sekedar untuk pengetahuannya sendiri. Yang ngaran alim itu mengetahui. Tahu itu sembahyang itu wajib, pinjam tidak sembahyang itu ngarannya kada mengamalkan. Jadi tiap-tiap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, huwa wa iblisu sawa. Maka orang alim itu wa iblis sama, kurang lebih itu parah pada Fir'aun begitu. Artinya orang yang mengetahui, jadi orang yang mengetahui, orang yang kada mengamalkan ilmu itu bukan berarti orang ini sekolah tinggi kitab betuyuk, tapi sampai wah ini kada ada aja. Kada berdakwah segarnya, bukan itu yang dimaksud kada mengamalkan ilmu. Kalau kada mengamalkan ilmu, ia tahu tapi kada diamalkan. Ini wajib, coba kada diamalkan ini gawi. Ini haram, tahunya ini haram, hukumnya ini dari ini, tapi digawi. Yang itu karena kada mengamalkan ilmu. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmu, awan iblis, kurang lebih di iblis itu tertulis di tongkatnya Nabi Musa.
Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qarunu sawa. Tiap-tiap orang kaya yang tidak mau mengambil manfaat dari harta kekayaannya, huwa wa qarunu sawa. Maka orang kaya itu awal qarun sama. Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan paman Nabi Musa, ada yang mengatakan sepupu Nabi Musa, yang intinya bubuhan Nabi Musa, keluarga Nabi Musa. Kayanya bukan kepala tanggung gayanya. Kunci-kunci pembendaharaannya itu tuh dibawa bigol. Banyak kalau ini kan mungkin PR segala macam, budak dahulu kan kendaraan itu masing-masing itu dibawa, karena Qarun itu bisa tuh ketika inya anak memamerkan hartanya, inya maulah apa, iring-iringan pawai surangan kali itu, dibawanya harta bendanya, dibawanya anak buahnya, dibawanya budak-budak pembantunya, jalan keliling kampung. Inya berjalan itu berpakaian dengan pakaian yang semewah-mewahnya, kemudian harta dibawa, kunci-kunci hartanya pun dibawa. Jadi karena dalam cerita Qarun itu setiap hartanya itu tuh wadah ada kuncinya, ada wadah ada kunci. Kalau kayak kita ini anggaplah berangkas. Ini berangkas penuh harta, ini kuncinya berangkas, kuncinya ada betuyok, apalagi hartanya. Artinya berangkasnya banyak, penuh dengan harta, kuncinya pun banyak, karena berangkas banyak, kunci pun banyak. Itu saking kaya, saking sugihnya Qarun. Tapi dia berlaku zalim dengan dirinya sendiri. Ia hanya membanggakan hartanya, tapi tidak mau memanfaatkan hartanya. Ketika dinasihati oleh kaumnya, ia nyembah. Aku ini berharga Allah Ta'ala tahu, aku ini memang patut, memang layak sugih. Ini sudah dalam ilmu Allah. Allah tahu yang layak yang sugih aku, yang pantas sugih aku daripada kalian. Dan juga Allah cinta denganku, makanya aku disugih beriman. Cuma dia tidak bisa memanfaatkan harta. Ada orang yang punya harta berlimpah, tapi tidak ia manfaatkan hartanya itu, maka orang tersebut dengan Qarun sama orang Qarun kurang lebih. Yang maksud memanfaatkan harta itu diinfakkan, disedekahkan, atau diwakafkan, banyak harta. Apalagi harta yang kita berinfak ini ketika kita hidup dengan mati beda. Umpama waktu hidup kita berinfak 10 juta, waktu hidup 10 juta, atau nilai kecil aja lah, waktu hidupnya berinfak 10.000. Pas ketiganya meninggal dunia, lalu warisnya berinfak agar masjid, ditujukan untuk orang tuanya berapa? 10 juta. Lebih besar 10.000 waktunya hidup daripada 10 juta tapi udah mati. Jadi waktu hidup itu memanfaatkan. Kita hidup 10.000 berinfak, pas mati waris kita, anak-anak kita berinfak untuk kita 10 juta, itu masih gandaran 10.000 tapi waktu hidup. Mau memanfaatkan harta itu kalau bapak berinfak tuh yang pintar-pintar kita lah, cari tempat yang memang pahalanya berkelanjutan, ya masjid kah, pondok pesantren ya, mati kita bangunan masih dipakai orang, apalagi yang memang betul-betul membutuhkan, memangnya bangun, memang kau bangun lalu dipakai sampai bila orang pakai itu mengalir terus pahala. Jadi pintar-pintar kita, artinya berinfak tuh yang infak kita tuh buju-buju mengalir. Orang yang tidak bisa memanfaatkan harta itu sama Qarun.
Terakhir, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa. Orang fakir tapi tidak sabar dengan kefakirannya, maka orang fakir itu dengan kalbun itu pada cakap anjing, awan anjing sama. Itu tertulis di dalam di tongkatnya Nabi Musa. Kata Syekh Nawawi Banten, fakir itu tuh mungkin kalau di zaman kita ini mungkin ada, cuma jarang. Fakir itu memang tidak punya penghasilan, memang kan ada penghasilan. Nah bagaimana ketika penghasilan kan ada, sementara hari-hari anak makan, sementara yang dimakan kan ada, bisa 2-3 hari kita makan, itu fakir. Kalau miskin, nah miskin itu banyak, kebutuhannya dalam sehari 100.000, apa kebutuhannya sehari 100.000, tapi penghasilannya cuma 50.000 atau 70.000, kurang dari kebutuhan. Itu miskin. Fakir itu memang ada visi penghasilan, gak ada sobat ya. Fakir gak ada sobat dengan kefakirannya, maka orang fakir itu awan anjing sama. Itu tertulis di tongkatnya Nabi Musa. Fa kullun arada raf'ahu wa raja wa 'azama al-qil wal maqal wa takhalafu 'ala al-qital wa qawiyatil 'asabiyyah thumma tada'u ila al-insaf fa wa fawwadul amra ila dhi ra'yin sa'ibin wa ana fa hakama bi tahkimi awwali dakhilin min babis sadanati syaibiyah wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini cerita kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.